Halo Sobat Kreatif, buat kalian yang mulai merawat ikan cupang, kita sekarang berada di toko bil akuarium ya, di pinggir jalan. Jadi mungkin kalian akan terdengar sedikit noise kendaraan yang lewat. Tapi maksud kita di sini buat teman-teman yang lagi belajar mau merawat ikan cupang. Kenapa? Ketika pemula ataupun pemulia ya yang merawat ikan cupang, mohon maaf saya berulang-ulang. Kita selalu menggunakan tiga benda kojo ya buat merawat air dan si ikan cupangnya itu, yakni kita menggunakan daun ketapang seperti ini, kulit secang ya, dan juga obat biru methylene blue seperti ini. Dan apapun khasiatnya, fungsinya itu buat ikan cupang kita akan bahas. Saya akan gunakan tiga benda itu buat kita praktekkan. Pertama-tama kita siapkan bahannya guys, di 3 soliter wadah berbeda. Saya pertama menggunakan daun ketapang seperti ini. Kita ambil daunnya, disobek saja, tidak perlu semuanya, terserah selera kalian. Saya menyobeknya seperti itu, jadi tinggal dicelupkan saja. Kita ambil sesuai kebutuhan kita, dan triknya adalah jangan memasukkan tangkainya, karena si tangkai daunnya ini yang akan memicu banyaknya minyak. Ini trik loh guys, ketika kita memasukkan ketapang dengan batangnya akan memicu minyak di permukaan air begitu. Jadi kita ambil bagian daunnya saja. Lalu selanjutnya ada kulit secang, bentuknya seperti ini, berwarna merah. Pokoknya fungsinya daun ketapang dan juga kulit secang itu adalah antibakteri dan juga antioksidan yang tinggi, dan juga anti jamur ya guys. Bentuknya seperti ini. Kita cemplungin aja nih semuanya ke wadah penampungan yang nomor 2, yaitu yang tengah. Lalu selanjutnya kita persiapkan bahan yang ketiga, yakni methylene blue ataupun obat biru ya. Boleh merek apapun, yang penting tanyain saja namanya obat biru ke toko-toko ikan terdekat kalian. Di sana juga tersedia petunjuk yang tertulis, karena basicnya obat biru tetap adalah bahan kimia yang disesuaikan untuk kebutuhan ikan. Sama sarjana loh guys itu dibikinnya, memudahkan buat petani ikan seperti kita nih. Kalau suatu saat tidak ada kulit secang ataupun ketapang, jadi obat biru ini adalah solusinya. Ya, sepertinya kita kumpurahan saja, karena di botol methylene blue yang itu mulai habis. Saya akan tetesin beberapa lagi biar warnanya lebih pekat guys, karena yang merek ini lebih ke konsentrat guys, jadi tetap kelihatan bening ya. Kita aduk-aduk, dan juga daun ketapang kita aduk-aduk. Tidak perlu khawatir, karena daun ketapang dan kulit secang adalah bahan organik ya, bahan alami, jadi bahan herbal natural dari alam. Lalu bahan yang keempat adalah garam krosok tanpa yodium guys. Ini adalah formula yang harus disertakan di antara ketiga ramuan yang tadi. Jadi item garam ini adalah item pelengkap guys. Fungsinya nanti saya akan dijelaskan di belakang. Jadi fungsi garam ini akan memperkuat kemampuan tiga item barusan. Gitu guys. Oke, buat informasi yang saya sampaikan dari narasi barusan, di sebelah sini adalah daun ketapang, di tengah adalah kulit secang, dan di sebelah sini adalah obat biru ataupun methylene blue ya. Jadi buat teman-teman, ada kalanya beberapa jenis item ini tidak langsung bereaksi, karena kan obat biru ada yang sampai metet banget tuh si warnanya, jadi belum tentu hasilnya bisa maksimal. Tapi ada beberapa jenis yang konsentrat, airnya diteteskan biru tapi masih tetap bening, jadi tergantung dari pabrikannya itu sendiri. Dan buat kulit secang sebenarnya karakter dari airnya akan cenderung lebih merah, sambil kita menunggu reaksi warnanya benar-benar keluar ya. Dan dari daun ketapang sendiri akan mengubah warna air menjadi lebih coklat. Nah, adapun yang terakhir, saya sengaja memasukkan garam ikan, fungsinya untuk bagi ikan tersendiri garam krosok ya.
garam ikan berfungsi untuk kebutuhan salinitas ataupun kebutuhan mereka melakukan osmosis. Jadi diperumpamakan ketika manusia berkeringat untuk menyeimbangkan parameter tubuh dengan lingkungan kan. Kalau ikan berkeringat dengan cara seperti itu. Jadi garam ikan dipergunakan untuk kebutuhan osmosis ikan cupangnya. Seperti yang kalian lihat, tanpa diseduh air panas dan hanya natural saja dicemplungin, kalian bisa lihat kecepatan reaksi dari perubahan warnanya. Mampir aja di toko lauk naon ieu. Buat pengetahuan umumnya, kalian bisa mendapatkan ketiga item ini sebenarnya mudah, bisa didapatkan di toko-toko ikan yang dekat rumah kalian, ataupun kalau di saya di Bil Aquarium bisa mendapatkan kulit secang ataupun daun ketapang seperti ini, bisa datang aja ke Bil Aquariumnya. Nah, ini adalah beberapa contoh ketika larutan daun ketapang sudah beraksi guys. Jadi warnanya sudah terlihat coklat. Kemudahan daun ketapang adalah paling banyak dicari oleh para breeder karena perawatannya yang mudah dan penggunanya yang mudah, dan juga banyak tersedia di tempat-tempat kalian. Lihat guys, ikan red koi ini terlihat agresif. Lalu selanjutnya saya menggunakan kulit secang untuk ikan palmas atau endicherry ya. Jadi beberapa jenis ikan predator untuk menurunkan pH air dan merubah warnanya menjadi lebih coklat menggunakan kulit secang. Biasanya orang-orang cana yang biasa menggunakannya, cuman kelemahannya kulit secang itu berduri guys. Jadi harus diserut dulu. Kadang juga bisa melukai ikan kita kalau tank soliternya kecil, karena kan itu kulit ya. Jadi harus berhati-hati agar tidak melukai si ikan. Nah, jadi gitu guys. Ketiga item ini adalah senjata kojo ya buat para penghobi ikan cupang, seperti kulit secang seperti ini guys. Di toko juga ini paling 1000, 2000, 1000, 2000, ini paling 5000 gitu kan. Ini bahan herbal organik yang biasa kita gunakan. Jadi tiap masing-masing benda ini ada kelebihan, ada kelemahannya. Kalau ini mudah didapat. Buat cupang biasa ini bisa dipakai berkali-kali juga. Kalau ini secang lebih efektif dalam penyembuhan guys. Makanya kalau ibu hamil juga kalau nifas kadang-kadang dikasih jamu secang kan. Ini kadang-kadang saya pakai juga buat kopi guys. Ini antioksidannya sangat bagus gitu. Dan kalau obat virus sendiri seperti Metin Blue seperti ini 5000, cuman isinya dikit guys. Tapi bisa dipakai berkali-kali sih. Jadi fungsi utama ketiga item ini adalah untuk mengobati ikan yang sakit. Jadi mempercepat penyembuhannya guys. Juga untuk anti bakteri dan jamur. Apalagi white spot itu kan, white spot sering menjagiti nih buat ikan cupang, apalagi perubahan musim pancaroba seperti ini. Tiga item ini yang sangat disarankan. Jadi punya kesamaan dan punya kemudahan, kelebihan masing-masing. Jadi tergantung kalian sebagai user ataupun penggunanya guys. Kulit secang, daun ketapang, dan juga obat virus seperti ini. Secang dan juga daun ketapang memiliki enzim apa gitu untuk mempercepat mengeluarkan warna natural ikan guys. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada deskripsi saya yang harus direvisi, silahkan komentar di kolom komentar ya.